Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Industri mobil listrik semakin menjanjikan. Tidak hanya Tesla, raksasa otomotif dunia kini juga sudah siap untuk unjuk gigi. Nilai investasinya tidak main-main. Siapa saja? Kita ulas singkat dalam raksasa otomotif siap saingi Tesla. Kita lihat slide yang pertama. Siapa yang tidak tahu Ford, mobil asal Amerika Serikat. Ford dulu juga ada di Indonesia tapi sudah angkat kaki sejak tahun 2016 begitu ya. Nah, Ford ini sudah mulai memperlihatkan niatnya untuk memproduksi kendaraan listrik dan juga SUV mobil. Kabarnya bahkan nilai investasi yang disiapkan Ford ini mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 407,7 triliun rupiah hingga tahun 2025 nanti. Kalau dirinci, 7 miliar dolar akan digunakan untuk investasi kendaraan otonom, sedangkan 22 miliar dolar untuk mobil listrik. Gimana netizen? Ada yang punya uang sebanyak ini nggak? Tenang saja, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk Ford sendiri, jumlah ini juga cukup banyak. Karena kalau dibandingkan dengan pendapatannya, nilai investasi ini juga bukan main-main. Kalau menurut CFO Ford, John Lawler, perkiraan pendapatan perusahaan di tahun 2021 ini berada di angka 8 hingga 9 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya kalau dirupiahkan ini sekitar 112 sampai 126 triliun rupiah ya. Jadi untuk investasi mobil listrik dan otonom ini dibutuhkan kurang lebih 3 tahun pendapatan Ford. Tapi ya memang mungkin inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah transformasi. Nah, ini diakui juga oleh perusahaan kalau saat ini tengah dilakukan revolusi kepemimpinan dan pengembangan terkait kendaraan listrik dan otonom. Meskipun kalau dilihat secara produksi sama seperti brand otomotif global lainnya, Ford juga mengalami kesulitan akibat kekurangan chip semikonduktor karena pandemi. Akibatnya rencana jumlah produksi pabrik Ford di Michigan dan Missouri terpaksa dipangkas. Nah, kalau dipangkas artinya pendapatannya ini makin turun lagi sehingga nilai investasi untuk mobil listrik ini ya jadi semakin berharga. Nah, selain Ford, Hyundai juga dikabarkan siap bekerja sama dengan Apple. Kita akan cek slide berikutnya. Nah, Apple Car ini dia yang sudah santer terdengar dan mungkin ditunggu oleh fans-fans Apple. Banyak sekali yang sudah berspekulasi tentang Apple Car ini kalau kita lihat di sosial media ya. Mulai dari fitur-fiturnya hingga model mobilnya. Tapi Apple sendiri sebenarnya belum menyampaikan ke publik. Memang Apple karena dikenal juga sebagai salah satu perusahaan yang mengutamakan kerahasiaan untuk produk-produk baru yang dibuatnya. Tapi semakin santer kabar kalau Apple ini akan menggandeng pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai dan Kia. Bahkan pihak Apple disebut berencana investasi senilai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau ini nilainya kalau dirupiahkan 50,4 triliun rupiah. Nah, sebelumnya juga tersiar kabar kalau Hyundai akan mulai memproduksi Apple Car ini di Georgia, Amerika Serikat pada tahun 2024. Nanti akan sebanyak 100.000 unit. Namun Apple juga masih memungkinkan kalau kerjasama akan dilakukan tidak hanya dengan Hyundai Kia tapi juga dengan produsen mobil lainnya. Dan memang ini juga masih samar-samar karena terakhir juga terdengar katanya belum tentu jadi dengan Hyundai karena perbedaan prinsip kerahasiaan di mana Hyundai ini lebih sering bicara ke publik soal rencana-rencana kerjasama kedua perusahaan ini. Nah, sementara Apple ya itu tadi lebih suka merahasiakan produk barunya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Hyundai sendiri juga sebenarnya lebih suka fokus untuk mengembangkan mereknya sendiri daripada diberi label Apple Car. Nah, meski begitu juga banyak terdengar kalau Apple Car versi beta akan dirilis tahun depan di 2022. Ya kita tunggu saja nanti seperti apa ya di tahun depan. Apakah jadi atau masih mengulur waktu lagi. Nah, selain perusahaan Amerika, China juga nggak mau kalah menyiapkan mobil listriknya. Kita cek slide berikutnya. Nah, salah satu pabrikan mobil listrik yang cukup agresif adalah NIO dari China. Bahkan disebut NIO ini siap merebut pasar Tesla di China. Nilai investasinya juga tidak main-main. Di April 2020 lalu ini sudah ada suntikan dana yang masuk ke NIO sebesar 7 miliar yuan atau kalau dirupiahkan 15,1 triliun rupiah untuk mengembangkan mobil listrik di China ini. Dan di Januari 2021 ini NIO sudah meluncurkan mobil listrik pertamanya NIO ET7. Nah, peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan Tesla yang juga mulai menjual model Y yang sebenarnya juga buatan China begitu ya pabriknya. Tapi kalau dari segi harga dibandingkan Tesla, NIO ini memang relatif lebih murah. Untuk yang tanpa baterai ini dijual seharga 378.000 yuan gitu atau sekitar 830 juta rupiah. Sedangkan kalau dengan baterai itu
itu ya otomatis lebih mahal jadi 448.000 yuan atau kalau dirupiahkan 983 juta rupiah. Jadi kalau beli tanpa baterai ini ya sudah baterainya bisa sewa dari perusahaan energi. Dan NIO juga membangun banyak power swap station atau layanan penggantian baterai yang memungkinkan adanya pertukaran otomatis kurang dari waktu 3 menit saja. Canggih ya. Memang per 2020 kemarin NIO ini berhasil menjual 43.728 unit kendaraan. Ya kalau dibandingkan dengan Tesla memang masih jauh begitu ya, di mana Tesla sejauh ini masih menjadi penjual mobil listrik nomor 1 di dunia. Kita akan coba cek peringkatnya di slide berikutnya. Berdasarkan data dari sebuah blog otomotif electric vehicle sales, Tesla masih menduduki pabrikan mobil listrik terlaris sepanjang tahun 2020 kemarin. Tesla Model 3 berhasil dijual hingga 365.240 unit. Berikutnya pabrikan China, Wuling, dengan tipe Hongguang ini berhasil menjual sampai 119.255 unit. Nomor 3 ada Renault dengan Renault Zoe yang berhasil menjual 100.431 unit. Dan di nomor 4 ini kembali lagi diisi dengan Tesla dengan Model Y yang laku hingga 79.734 unit. Di nomor 5 ada Volkswagen dengan VW ID3 56.937 unit. Jadi dari data ini terlihat memang Tesla masih jadi raja mobil listrik. Bahkan keberhasilan Tesla dengan mobil listrik ini juga disebut membuat raksasa otomotif lainnya jadi semakin tertarik dengan pasar ini dan siap jor-joran untuk investasi. Bayangkan saja keuntungan Tesla ini mencapai 600 miliar dolar Amerika Serikat. Siapa yang tidak tergiur? Di sisi lain karena COVID, banyak juga sejumlah industri otomotif yang terpaksa harus tutup. Ini membuat perusahaan otomotif jadi semakin tertantang karena bila ingin bertahan, maka mereka harus bisa untuk bertransformasi menuju teknologi baru yaitu teknologi mobil listrik dan mobil otonom ini. Nah, Indonesia di mana posisinya? Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Nikel ini merupakan komponen utama pembuatan baterai, selain juga ada lithium dan dibutuhkan kobalt juga. Jadi setidaknya 30% produksi nikel dunia itu berasal dari Indonesia. Jadi apabila industri mobil listrik ini semakin maju, maka industri nikel Indonesia juga berpotensi untuk semakin bergairah memenuhi permintaan yang semakin tinggi. Dan harga nikel juga akan jadi semakin baik ke depannya. Nah, inilah yang diharapkan bisa segera terwujud di Indonesia agar negara kita tidak hanya menjadi pasar mobil listrik terbesar, tapi juga produsen mobil listrik dan pusat baterai mobil listrik terbesar di dunia.